Kalau ada usulan quote and quote dari Indonesia mundur di wilayah teritorinya Ukraina, itu ya rasanya sedikit aneh. The proposals from Minister Popo to solve the conflict in Ukraine. Why didn't you address the Russian aggression, that this was the only reason for this conflict? I think this is an emotional reaction. But what I'm putting forward is conflict resolution. Tapi kalau gue boleh kritik Pak Prabowo, ya kan, satu aja, dia tuh cuma kurang opening line. I'm not saying which side is right or wrong. And that if Ukraine stops to defend itself, the sovereignty of Ukraine would be gone. And if Russia stops the war, Indonesia's position is very clear. In the United Nations, we voted against the Russian invasion. and if we follow your proposals to come to a ceasefire, wouldn't this only cement a new frozen conflict in Europe? Apa Ukraina? Menhan Ukraina. Dia bilang bahwa ini adalah konyol tanda kutip. Ya. Kedua berbau Rusia. I'm just proposing that we attempt at conflict resolution, and this has been done historically. Blunder. Ini memang blunder. Inilah yang sedang terjadi pada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Seperti yang sudah diberitakan di media nasional dan internasional, dan juga jadi perbincangan di media sosial. Prabowo sebagai Menteri Pertahanan RI mengajukan usul terhadap konflik Rusia-Ukraina. Usulan ini disampaikan Prabowo di sebuah acara forum internasional di Singapura. Berarti kan data yang dia dapat adalah data masih mentah. Ini saya mengkritik Ini asumsi. positif nih. Pertama, substansi usulan itu tidak sesuai dengan kebiasaan dan etika menyelesaikan problem-problem pertempuran di lapangan. Itu Cuman opening line-nya menurut gua kalau gua jadi Pak Prabowo, Iya. ya kan, gua akan bilang gini. Sangat menarik selama ini Turki memberikan proposal perdamaian. Sangat menarik terakhir ada Xi Jinping Iya. dengan proposal yang juga begini gitu Iya. kira-kira. Tetapi saya akan masuk ke masalah teknis yang menurut saya akan membantu bagaimana ini segera diselesaikan. Ada beberapa hal yang diusulkan oleh Prabowo kepada kedua belah pihak yang bertikai, Rusia dan Ukraina. Usulan Prabowo itu termasuk gencatan senjata. Kedua belah pihak saling mundur 15 km dan dibuat zona demilitarisasi yang nantinya bakal diawasi PBB, serta dibuatkan referendum dalam wilayah sengketa. Singkatnya begitu, ada gencatan senjata, ada zona demilitarisasi, dan ada referendum di wilayah sengketa. Nah, usulan ini langsung ditolak mentah-mentah oleh Ukraina. Penolakan ini langsung disampaikan oleh Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksiy Reznikov. Menolaknya pun dengan cara yang nggak enak banget. Kata-katanya nggak enak. Menurut Reznikov, usulan Prabowo itu aneh. Kami tidak butuh mediator seperti ini datang kemari. Begitu kata-kata Reznikov. Bahkan menurutnya, usulan Prabowo itu terdengar seperti usulan Rusia, bukan usulan Indonesia. Tidak hanya pihak Ukraina yang menolak usulan Prabowo itu. Usulan itu juga mendapat kritikan dari Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell. Menurut Borrell, perdamaian yang dibawa ke Ukraina itu harus merupakan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerangan. Maksudnya Josep Borrell, dalam usulan Prabowo ini seakan-akan Ukraina dipaksa menyerah pada Rusia demi menuju perdamaian. Kenapa Menhan Ukraina segitu mengeluarkan kata-kata yang gak enak terhadap usulan Prabowo? Dan juga muncul kritikan tajam dari Josep Borrell tadi. Padahal, sebelumnya Presiden Jokowi pernah berupaya membawa jalan damai ke Rusia dan ke Ukraina dengan cara mengunjungi kedua negara tersebut. Waktu itu, Presiden Jokowi pernah menawarkan diri untuk jadi penengah, perantara perdamaian buat keduanya. Walaupun hingga sekarang belum berhasil. Namun tidak ada kata-kata yang gak enak dari Rusia, walaupun Ukraina seperti itu. Berbeda reaksi dengan Ukraina terhadap usulan Prabowo.
Masalahnya adalah, pertama, usulan gencatan senjata itu sudah berkali-kali disampaikan oleh berbagai pihak, namun gak ada hasilnya sampai sekarang. Jadi sepertinya udah banyak usulan basi ya. Kedua, meminta pasukan Ukraina mundur 15 km memang sangat menyinggung perasaan Ukraina. Rusia ini kan sifatnya menginvasi Ukraina. Rusia menyerang negara orang di 4 provinsi. Jika ada tentara Ukraina di 4 provinsi itu, sifatnya ya buat mempertahankan wilayah negara mereka sendiri. Masa diminta mundur? Kayak apa coba? Prabowo seakan-akan ngomong, berhentilah berjuang mempertahankan negaramu. Ya Ukraina mana mau terima. Ketiga, soal referendum di wilayah sengketa. Ini juga mendapat reaksi negatif dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko. Nikolenko menegaskan bahwa tidak ada wilayah sengketa antara Ukraina dan Rusia untuk melakukan referendum di sana. Itu kan wilayah pendudukan, di mana Rusia melakukan kejahatan perang. Rusia menginvasi wilayah Ukraina, nyaplok. Terus wilayah yang dicaplok itu diminta untuk menggelar referendum, kan gak masuk akal. Oke, kita analogikan dengan wilayah Indonesia. Misalnya Australia menginvasi 3 provinsi Indonesia, yakni Bali, NTT, dan NTB. Jadi Australia mencaplok 3 provinsi itu. Kemudian TNI tentu saja diturunkan ke Bali, NTT, dan NTB untuk mengadakan perlawanan, untuk berusaha merebut kembali ketiga wilayah itu. Tiba-tiba datang usulan dari negara lain, misalnya dari Malaysia. Menteri Pertahanan Malaysia bilang gini, oke, kami usulkan pertama gencatan senjata, kedua masing-masing militer mundur 15 km agar terjadi zona demilitarisasi, ketiga adakan referendum di wilayah sengketa. Kebayangkan gimana ngawurnya usulan ini, gimana menyakiti hati Indonesia, menyinggung perasaan bangsa Indonesia. Lawang itu kan TNI di Bali, NTT, dan NTB itu sedang mengusir penjajah dari tanah Indonesia. Lah kok disuruh mundur? Terus wilayah sengketa itu maksudnya apa? Gak ada wilayah yang disengketakan, karena ketiga provinsi itu merupakan wilayah Indonesia yang diinvasi oleh negara luar, Australia. Masa terus rakyat Bali, NTT, dan NTB diminta ikut referendum? Ditanya mau ikut siapa, Indonesia atau Australia? Wah, Indonesia nggak bakal mau dong. Bahwa usulan itu dari pihak Prabowo sendiri juga dikuatkan oleh kritikan dari Komisi 1 DPR RI yang diwakili oleh Ketua Komisi 1 Meotia Hafid dari fraksi Golkar. Komisi 1 meminta agar Menhan Prabowo untuk berhati-hati dalam menyampaikan opini khususnya terkait konflik geopolitik antar Ukraina dan Rusia. Komisi 1 mengingatkan bahwa posisi Indonesia dalam konflik itu sudah jelas, bahwa kita menentang invasi Rusia dan mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina. Indonesia telah menyetujui resolusi PBB yang meminta Rusia mengakhiri permusuhan dengan Ukraina, dan Indonesia juga meminta Rusia menarik mundur pasukannya dari Ukraina. Sangat jelas ya sikap Indonesia ini. Usulan Prabowo disebut DPR sebagai opini, artinya ya opini dari Prabowo sendiri. Makin jelas ya, usulan itu merupakan opini Prabowo sendiri. Isi usulan itu pun berlawanan dengan sikap Indonesia. Nah, di sini kecurigaan bahwa usulan itu adalah bisik-bisik dari orang lain, dan dugaan orang itu adalah Fadlizon. Kita tahu dong betapa Fadlizon ini memuja Rusia dan Vladimir Putin. Dalam rekam jejaknya Fadlizon, pada bulan Oktober tahun lalu, ketika ada forum Parliamentary 20 yang merupakan rangkaian dari KTT G20, Fadlizon menyatakan bahwa pihak Rusia sudah siap untuk berdamai, sementara Ukraina kelihatannya malah enggak. Omongan Fadlizon ini ditertawakan oleh perwakilan parlemen Ukraina, disebut tidak sesuai konteks. Menyebut narasi Rusia siap berdamai adalah murni manipulasi, niatnya nggak tulus, bilangnya siap damai, tapi nyatanya terus memborbardir rakyat sipil.